Ya, kita masuk ke dalam proses adjusting, ya. Jadi akuntansi itu, ya kan, salah satu dasar asumsinya, ya, dasar asumsi dasarnya adalah akuntansi itu harus dilaporkan secara tepat waktu. Maka itu kaitannya adalah dengan timing issue, ya, isu terkait dengan waktu. Kenapa akuntansi itu sangat erat dengan timing issue, ya. Karena yang namanya informasi akuntansi, ya kan, yang namanya informasi akuntansi itu kan digunakan oleh para pengguna, ya kan, informasi akuntansi itu untuk mengambil keputusan, ya kan, untuk mengambil keputusan, ya. Yang namanya keputusan itu harus istilahnya informasinya harus cepat, ya, sesuai dengan waktu. Ketika itu dibutuhkan, maka harus ada informasi itu. Maka akuntan, ya, divide the economic life of business into artificial time period. Jadi akuntan itu memutuskan, ya, menentukan bahwa economic life suatu bisnis itu ke dalam artificial time period. Apakah itu nanti bulanan, ya, ataukah secara bulanan, ataukah mungkin per 3 bulan, ya, per trimester, atau per semester, atau per tahun, ya, bisa per bulan, month, quarter, atau tahun, ya. Fiscal year vs calendar year. Nah, ini disebut sebagai asumsi periodik, ya. Saya sebentar untuk kemarin dulu. Nah, terkait dengan timing issue ini, makanya salah satu isu pentingnya itu adalah terkait pengakuan. Kapan suatu transaksi itu harus diakui, harus dicatat, ya, kapan harus diakui dan kapan harus dicatat. Ada dua basis pengakuan. Yang pertama adalah dengan metode accrual, ya, metode accrual atau metode cash basis, ya, metode accrual atau metode cash basis. Metode accrual basis accounting, transaction recorded in period in which the event occur, ya. Jadi transaksi itu dia dicatat, ya, pada periode di mana transaksi tersebut terjadi, kegiatan itu terjadi. Jadi ketika suatu kegiatan itu terjadi atau suatu transaksi itu terjadi, maka pada saat itu harus dicatat. Dan meskipun kita katakanlah belum menerima cash-nya atau belum mengeluarkan cash-nya, ya, tapi transaksinya sudah terjadi, ya. Nah, kita sudah misalkan kita sudah melakukan biasanya pembayaran, ya, kita sudah melakukan pembayaran untuk asuransi, ya. Nah, itu kan cash-nya sudah keluar, akan tetapi pelayanan asuransinya belum kita dapatkan, ya. Nah, belum kita dapatkan, maka itu disebut sebagai prepaid, ya, bukan sebagai, meskipun kita mengeluarkan untuk asuransi, ya kan, kita sudah mengeluarkan, ya kan, itu bukan sebagai pengeluaran, bukan sebagai expense, belum diakui sebagai beban asuransi, akan tetapi itu masih dalam bentuk prepaid, pembayaran di muka,
ya. Sifatnya seperti piutang, akan tetapi piutangnya dalam bentuk pelayanan, ya. Kalau misalkan kita menjual barang itu kan secara tempo kita piutang, ya kan, tapi piutangnya adalah karena pelanggan belum membayarkan secara cash, ya kan. Nah, dia sudah beli barang saya tetapi secara tempo, nah kan berarti saya sudah melakukan pelayanan tetapi saya belum menerima cashnya, maka disebut piutang, ya. Nah ini accrual basis itu seperti itu, ya. Accrual basis itu seperti itu. Jadi transaksinya dicatat berdasarkan periode ketika kejadian itu terjadi. Nah, pengakuan terkait revenue itu ketika terjadi, ya kan? Bukan ketika cash itu diterima. Ya. Oh, suatu pendapatan itu itu harus dicatat ya ketika itu terjadi. Ya. Misalkan saya ya tadi penjualan, ya kan? Saya menjual mebel, ya, penjual mebel. Menjual meja saya seharga katakanlah 10.000 lah. Gampangnya ya, 10.000. Berarti kan saya sudah, ya kan, melakukan penjualan. Harusnya kan berarti sudah harus mengakui adanya pendapatan, meskipun ya kan penjualan itu dilakukan secara tempo. Ya kan, pelanggannya ibaratnya nanti bayarnya 3 bulan lagi, ya, tapi pendapatan itu harus sudah dicatat, bukan ketika kas diterima, ya kan, tetapi ketika transaksi penjualan atau servis itu dilakukan, ya. Sedangkan expense, ya, pengakuannya, ya, expense itu dicatat ya ketika terjadi, ya kan, bukan ketika dibayarkan, ya, bukan ketika dibayarkan. Saya bayar asuransi, saya bayar iklan, tapi saya belum menerima pelayanannya, ya kan? Ya berarti itu belum menjadi beban, ya kan? Karena saya belum mendapatkan pelayanannya, ya. Nah, ketika saya mendapatkan misalkan iklan tadi, ya, sudah mendapatkan pelayanan, prosesnya selesai, nah baru itu diakui sebagai beban iklan, ya. Nah, periode pengakuannya tadi periodenya bisa bulanan, bisa quarter atau tahunan, ya kan? Tergantung periodenya. Itu terkait dengan accrual. Ini accrual ya. Jadi accrual itu transaksi dicatat ketika kegiatan itu ya terjadi. Ya, kegiatan itu terjadi. Kemudian cash basis. Ya. Cash basis. Kalau cash basis itu sebaliknya. Revenue, pengakuan revenue itu diakui ketika kas diterima. Iya kan? Sedangkan expense itu diakui ya ketika kas dibayarkan. Ya. Cash basis accounting is not accordance with international financial reporting standard. Ya. Ini metode cash basis ini tidak diterapkan dalam IFRS, tapi diterapkannya nanti di GAAP kalau kita membahas tentang General Accepted Accounting Principle, ya, GAAP. Ya, kalau IFRS dia menerapkannya sistem accrual, ya, basis accrual. Jadi kalau cash basis itu ya berdasarkan uang masuk atau uang keluar, ya, uang diterima atau uang dikeluarkan, itu ya, itu perbedaannya. Nah, yang kita gunakan itu ini IFRS, ya kan? Yang standar yang kita gunakan.
sekarang ya, di Indonesia itu kita menganut IFRS, yaitu menggunakan accrual ya, menggunakan accrual. Recognizing revenue and expense. Revenue recognition principle. Company recognize revenue in the accounting period in which it's earned. Ya, perusahaan dia mengakui mengakui adanya pendapatan itu ketika pendapatan itu terjadi. Ya. In a service enterprise, revenue is considered to be earned at the time the service is performed. Jadi pada perusahaan jasa, ya, terutamanya pada perusahaan jasa itu, itu biasanya mereka, ya kan, revenue itu ya terjadi ya waktu service itu diperform, ya, artinya dilakukan, ya. Seperti halnya ketika kita beli pulsa, ya. Ketika beli pulsa itu kan istilahnya kita mengeluarkan uang dulu, ya kan. Saya beli pulsa katakanlah 100 giga, harganya 100.000, yang kita bayar 100.000, tapi kan kita belum menggunakan pulsanya itu tadi, ya kan. Nah, setelah perform, ya kan, setelah digunakan, baru itu diakui sebagai pendapatan. Kapan? Oh, saya beli kuota, ya kan. Oh, kuota ini berlaku selama 30 hari. Nah, setelah selesai 30 hari sampai habis, nah baru hari ke-30 itu baru diakui revenue. Jadi selama tanggal 1, 2, 3, 4, hari ke-1, 2, 3, 4 itu belum diakui sebagai revenue. Ya kan? Tetapi pendapatan dibayar di muka. Ya. Pendapatan dibayar di muka. Nah, expense recognition principle, ya, matching principle, ya, matching revenue. Match expense with revenue in a period when company makes effort to generate this revenue. And let expense follow the revenue. Jadi seperti itu. Ini misalkan ya, advertising, delivery, utilities, ya. Itu kan biasanya pada perusahaan-perusahaan jasa itu, ya kan, biasanya kita kan istilahnya melakukan pembayaran terlebih dahulu, ya kan. Oh, saya menggunakan jasa iklan atau air dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kita bayar dulu, ya kan. Bayar dulu, setelah itu mereka baru melaksanakan iklannya, ya. Oh, saya iklan ini untuk berapa bulan? Untuk 3 bulan sampai bulan Desember, ya kan? Nah, nanti mereka melakukan iklannya, ya kan? Nah, setelah iklannya itu ditunaikan, ya baru bagi yang perusahaannya baru mengakui itu sebagai revenue. Nah, tapi bagi kita, ya kan, bagi kita ketika kita membayar iklan, ya kan, membayar iklan, ketika iklannya itu sudah diperform, berarti itu menjadi beban. Makanya disebut matching principle. Ya. Bagi si pengusahanya, ya, dia mendapatkan revenue, ya. Bagi kita pelanggannya itu menjadi expense. Ya kan? Nah, itu matching principle antara revenue dan
expense. Time period assumption. Economic life of business can be divided into artificial time period. Ya, jadi dasar asumsi periodik tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa akuntansi itu ya dia terpaku pada asumsi periode waktu. Jadi dia terikat dengan periode waktu, entahkah itu bulanan atau kuarter atau tahunan. Ya. Nah, kemudian dalam hal pengakuan ya, recognize revenue when it's probable that future economic benefit will flow to the company and reliable measurement is possible. Ya. Jadi pengakuan revenue ketika keuntungan masa depan itu memungkinkan ya akan mengalir ke perusahaan dan reliable measurement is possible. Expense occur when assets are used up when liabilities are incurred to generate revenue. Ya, jadi beban itu terjadi ketika aset itu digunakan atau ketika liability itu terjadi untuk mengakui revenue. Ya. Nah, ini disebut sebagai inilah ya istilah prinsip inilah yang berlaku dalam IFRS ya, dalam standar laporan keuangan internasional. Kita lanjut. Nah, adjusting entry itu make possible to report correct amount on the statement of financial position and on the income statement. Jadi proses jurnal penyesuaian itu membuat laporan keuangan itu menjadi jumlahnya itu benar. Ya, jadi ketika kita tidak melakukan penyesuaian terhadap catatan akuntansi kita dalam penjurnalan, ya, dalam buku besar, nanti pengaruhnya dalam neraca saldo, itu nanti menyebabkan statement of financial posisi kita atau laporan posisi keuangan kita dan laporan laba rugi kita menjadi tidak benar, ya kan? Karena kita menggunakan sistem akrual. Jadi perusahaan itu harus membuat adjusting entry every time, setiap waktu, ya kan, ketika dia menyiapkan financial statement. Jadi ketika dia menyiapkan laporan keuangan, ketika dia ingin membuat laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, dan arus kas, itu dia harus terlebih dahulu melakukan adjusting entry pada akhir period. Setiap akhir period ketika perusahaan ingin membuat ini, ketika perusahaan ingin menyusun ini. Ya. Jadi adjusting entry itu dilakukan pada akhir period. Ya, akhir bulan, akhir tahun. Ya. Nah, itu sesuai dengan time periodiknya. Tadi udah ya. Revenue recorded in period which they are earned. Ketika terjadi, begitu juga dengan expense. Proses adjusting entry itu dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa revenue recognition dan expense recognition itu telah diikuti, ya, telah sesuai. Nah, tipe-tipe adjusting ini. Tipe-tipe adjusting entry, apa-apa saja yang harus disesuaikan, ya.
yang harus disesuaikan, dilakukan jurnal penyesuaian. Ada transaksi deferral, ya, itu meliputi prepaid expense dan unearned revenue, ya. Prepaid expense itu biaya yang dibayarkan secara cash dan dicatat sebagai aset, ya, sebelum mereka digunakan atau dikonsumsi, ya. Pada aslinya itu adalah beban, seperti halnya sewa. Sewa itu kan beban, ya kan? Tetapi dia itu, ya kan, meskipun kita sudah membayarkan secara cash, dia itu dicatat sebagai aset, ya kan? Makanya disebut prepaid rent. Ya kan? Prepaid rent itu masuknya ke dalam aset. Ya kan? Kenapa masuknya ke dalam aset? Karena meskipun kita sudah mengeluarkan cash, kita belum menggunakan, ya kan, gedung tersebut, ya kan? Berarti ada manfaat penggunaan gedung itu. Misalkan selama apa? Masih selama 1 tahun, yang sesuai dengan masa sewanya. Nah, ketika kita sudah mengkonsumnya, ya kan, sudah menggunakan, habis nih 1 tahun, ya kan, akhir periode ketika kita ingin membuat laporan keuangan, maka baru diakui sebagai expense. Dengan cara apa? Dengan cara adjusting, melakukan penyesuaian. Begitu juga dengan unearned revenue. Revenue yang diterima dalam bentuk cash dan dicatat sebagai liability sebelum itu terjadi, ya kan? Sudah menerima cashnya tapi belum melaksanakan, ya kan? Disebut sebagai unearned revenue. Cashnya sudah diterima tapi saya belum menjalankan advertisingnya tadi, jasa iklannya. Kemudian transaksi accrual meliputi accrued revenue. Accrued revenue ini revenue yang terjadi tetapi kita belum menerima cash dan belum mencatatnya. Kemudian kalau ini accrued expense, expense yang terjadi tapi kita belum membayar cash atau mencatatnya. Nah, tiga transaksi ini yang harus kita adjusting. Termasuk nanti penyusutan, ya, penyusutan. Nah, ini trial balance, ya, trial balance pada pertemuan sebelumnya, ya. Pada pertemuan sebelumnya di bab 2 ini kan trial balance kita, ya kan, neraca saldo kita. Nah, ini sebelum penyesuaian, ya. Ini masih nyambung dengan kasus pada contoh kasus pada pertemuan sebelumnya, ya, dimana di sini ada cash di debit 15.200, advertising supply di debit 2.500, ya, dan seterusnya sampai ketemu saldo balance-nya 28.700. Ini sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya sebelumnya. Nah, kemudian kita melakukan adjusting entry for deferral. Deferral itu contohnya adalah ada prepaid expense atau unearned revenue, ya. Adjusting for prepaid expense, payment of cash that is recorded as an asset because service or benefit will be received in the future. Ya, kita sudah mengeluarkan cash kemudian dicatat, ya, sebagai aset karena servisnya belum kita, manfaatnya belum kita dapatkan, belum kita terima. Akan kita terima pada periode selanjutnya, pada masa yang akan datang. Cash payment-nya sudah dilakukan, ya. Cash payment-nya sudah dilakukan before expense report, ya. Prepayment often occur in regard to insurance. Jadi transaksi-transaksi ini, ya kan, terkait dengan prepaid expense itu sering terjadi pada transaksi-transaksi terkait dengan asuransi, supplies, iklan, rental, ya kan, kemudian maintenance equipment, ya, perbaikan perlengkapan, kemudian fixed asset terkait depresiasi, penyusutan.
ya. Jadi penyusutan itu maksudnya prepaid expense. Kenapa disusutkan? Ya karena kita sudah menggunakan mesin produksi kita, ya. Kita beli mesin produksi, ya kan? Itu kan sudah kita prediksikan. Oh, mesin produksi ini nanti umurnya sekitar 5 tahun. Misalkan masa gunanya. Nah, setiap tahun kan kita harus akui itu sebagai beban. Ya kan? Karena kita sudah menggunakannya. Kalau kita tidak akui sebagai beban, ya nanti untuk mengganti return on investmentnya seperti apa, ya kan? Sehingga penyusutan ini juga harus disesuaikan, ya, penyusutan pada khususnya aset-aset tetap, bangunan, ya kan? Bangunan pabrik yang digunakan, kemudian kendaraan, mesin pabrik, nah itu harus disusunkan. Prepaid expense, cost that expired with passage of time or drug use. Ya, biaya yang expired with the passage of time. Adjusting entry to record the expense that apply to the current accounting period to show the unexpired cost in the asset account. Jadi ketika kemudian masa kita sudah menerima manfaat, ya, menerima manfaat, maka kita harus melakukan penyesuaian, ya. Nah, prepaid expense ini, ya kan, sebelumnya kan kita akui sebagai aset, ya kan. Nah, proses adjusting ini, ya kan, ini dari aset menjadi expense, menjadi beban, ya kan. Sehingga increase debit on expense account dan decrease credit on asset account. Asset account-nya adalah dalam bentuk prepaid expense-nya, ya kan. Jadi ketika kita mau membuat laporan keuangan ini, ya kan, tadinya kita punya katakanlah iklan, ya kan, atau sewa sajalah, prepaid rent, ya kan. Saya nyewa gedung, ya kan, gampangnya 10 juta untuk 10 tahun, ya kan. Nah, 1 tahun pertama ini sudah selesai, ya kan, berarti saya kan harus membuat laporan keuangan pada akhir tahun, ya. Nah, untuk periode 1 tahun pertama berarti saya sudah menggunakan 1 tahun. Berarti yang harus diakui sebagai beban berapa? Sewa gedung selama 10 tahun 10 juta. 1 tahun sudah digunakan. Dan saya harus membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan. Berarti yang harus di-adjusting berapa? 1 jutanya. Ya kan? Yang 1 tahunnya itu, ya kan? Nah, yang 1 jutanya itu dia harus di-adjusting, ya kan? Yang tadinya menjadi aset menjadi expense. Makanya nanti rent expense terhadap prepaid expense. Nanti penyesuaiannya jadi per tanggal 31 Desember ini, ya, 31 bulan 12 itu kita akan melakukan adjusting rent expense, ya, terhadap prepaid, ya, prepaid expense-nya. Prepaid expense terkait dengan rent, ya. Jadi nanti adjustingnya itu prepaid yang tadinya kita menulis prepaid terhadap cash, ya kan. Nah, per 31 Desember, per akhir periode, kita melakukan adjusting. Yang tadinya rentalnya ini masih sebagai aset, ya kan, kita keluarkan, ya kan, kita keluarkan menjadi expense. Makanya kan berarti expense-nya bertambah, ya kan.
increase debit and expense account dalam bentuk rental expense, ya kan? Decrease credit dalam bentuk asset account. Asset account-nya adalah prepaid expense. Ini sebagai contoh. Pioneer Advertising Agency purchase advertising supply, ya kan? Dengan harga perolehan 2.500 on Oktober 5. Kemudian Pioneer itu mencatatkan pembayaran dengan cara adanya kenaikan dengan cara mendebit, ya kan? Dengan cara mendebit the asset advertising supply, ya, berarti mengakui ada advertising supply. This account show balance 2.500 in Oktober 31 trial balance. An inventory count, ya, at the close business on Oktober 31 itu menampilkan bahwa 1.000 yang $1.000 itu masih di tangan. Kita beli, ya, supply kantor, ya, advertising supply, ya, advertising supply, ya, material untuk iklan, ya kan? Nah, kemudian pada akhir, nah ini berarti bulanan, ya, periodenya bulanan. Per 31 Oktober itu kita menghitung, ya kan, sisa supply yang masih di tangan, yang masih ada di gudang. Setelah dihitung, ternyata yang masih ada di gudang itu nilainya tinggal 1.000 atau masih 1.000. Berarti yang sudah digunakan adalah berapa? 2.500 dikurangi 1.000. Berarti yang sudah digunakan adalah 1.500. Iya kan? Nah, berarti per tanggal 31 Oktober kita harus melakukan pencatatan. Advertising supply expense 1.500, advertising supplies. Ya. Kan pada saat pembeliannya pada saat 5 Oktobernya berarti kita nyatatnya apa? Pada saat 5 Oktobernya. 5 Oktober. 5 bulan 10. Berarti kita mencatatkan advertising supply, ya kan, terhadap cash, ya kan, terhadap cash sebesar 2.500, ya kan, di debit untuk advertising supply-nya, cash-nya di kredit 2.500. Nah, ini pada tanggal 5 Oktobernya. Nah, pada tanggal 31 Oktober kita harus membuat laporan keuangan nih. Ya kan? Kita harus menyusun laporan keuangan. Makanya kita harus melakukan penyesuaian terhadap advertising supply-nya. Tanggal 5 Oktober saya tadi udah beli 2.500. Nah, menjelang akhir, ya kan, akhir bulan, dihitung sisanya berapa yang ada di gudang, yang masih ada di tangan. Oh, ternyata di gudang tinggal 1.000 nilainya. Ya, tinggal 1.000. Berarti yang sudah digunakan adalah 1.500. Nah, 1.500-nya ini dihapus sebagai expense. Berarti sudah kita gunakan. Ya kan? Berarti sudah kita keluarkan. Nah, tinggal dibalik advertising supply-nya. Mengurangi akun aset. Ya kan? Nah, ini kan akun aset. Kalau ini akun beban. Ya kan? Ini beban. Ini aset. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam buku besarnya. Ya kan? Buku besarnya. Contoh kedua, pada bulan Oktober, Pioneer Advertising Agency membayar untuk 1 tahun policy asuransi kebakaran. Coverage began 1 Oktober
Pioneer mencatatkan pembayaran dengan cara increasing atau mendebit prepaid insurance this account, berarti tanggal 4-nya ya. Ini tanggal 4 tanggal 4 dia mencatatkan prepaid insurance sebesar 600, ya kan? Kemudian dibayar ini cash ya. Berarti cash sebesar 600. Nah, ini kan masuknya ke dalam aset. Ya, ini kan aset. Ya, kategorinya masuk ke dalam aset. Nah, this account show balance 600 in the October 31 trial balance. Jadi pada neraca saldonya balance-nya adalah 600. Nah, insurance yang 50-nya ya kan, itu expired each month. Jadi dia berarti setiap kan satu tahun. Satu tahun itu 12 bulan. Iya kan? Sedangkan kita harus membuat laporan keuangan per bulannya, ya kan? Kalau dia Oktober, ya 4 Oktober, berarti kan ini masih hitung itu ya kan? Berarti per akhir Oktober dia harus mengakui ada expired, ya. Oh, berarti yang selama 1 bulan itu perusahaan sudah mendapatkan manfaat asuransinya, ya kan? Nah, sehingga 600 dibagi 12 bulan. Sehingga hasilnya adalah 50. Ya, berarti per bulannya itu kita mengakui adanya beban asuransi sebesar 50. Ya. Sehingga di sini kita mengakui, oh, untuk bulan Oktober kita harus mengakui ada beban asuransi, ya kan? Besar 50. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam buku besar. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah depresiasi. Ya, depresiasi building. Building equipment vehicle, ya kan? Long life asset are recorded as asset rather than an expense in the year acquired. Jadi pada saat kita ingin membuat laporan keuangan, ya kan, maka kita harus menghitung ini adanya penyusutan. Kita sudah menggunakan ini, ya kan, pabrik kita sudah kita gunakan, equipment-equipmentnya kendaraan kita, mesin-mesin produksi kita sudah kita gunakan untuk aktivitas produksi. Nah, ketika kita ingin membuat laporan keuangan, ya kan, ini kan ada useful life-nya, ya kan, ada masa kegunaannya, ya kan. Nah, nanti diakui sebagai expense ya, dalam bentuk depresiasi. Jadi perusahaan melaporkan porsi biaya long life asset as an expense yang disebut sebagai depreciation during each period of asset useful life. Ya, berdasarkan masa guna dari aset-aset tersebut. Misalkan ini, Pioneer Advertising memperkirakan depresiasi on office equipment itu sebesar 480 per year-nya atau $40 per month-nya. Maka per 31 Desember dia harus mengakui adanya depresiasi expense sama accumulated depreciation. Jadi cara mengakuinya, cara menjurnalnya depreciation expense terhadap akumulasi depresiasi. Kemudian kita masukkan ke dalam buku besar. Nanti depresiasi itu kita akan bahas sendiri dalam pembahasan terkait dengan aset, ya. Nah, tadi ya, ini office equipment-nya dulu kita beli harganya 5.000,
ya dikurangi dengan depreciation office-nya 40, sehingga sisanya ya kan nilai buku dari office equipment itu tinggal 4.960. Ini rangkumannya ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, nanti unearned revenue kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi harus nyambung ya. Jadi pertemuan selanjutnya itu jangan sampai lupa ya. Karena nanti materi selanjutnya juga akan terkait ya. Jadi kita kalau misalkan ada satu yang miss saja ya kan, itu nanti nggak nyambung ya kan dengan materinya ya, dengan materinya. Jadi sudah latihan ya terkait dengan proses jurnal, buku besar sampai dengan trial balance-nya tadi sudah oke ya kan, sudah balance hasilnya. Nah nanti tinggal proses selanjutnya adalah proses adjustment ya. Gimana, udah paham? Yang benar paham ya. Jadi hasil akhir dari mata kuliah kita ini ya, dari mata kuliah pengantar akuntansi ini, nanti teman-teman bisa membuat laporan keuangan, minimal laporan laba rugi, laporan perubahan, dan laporan posisi keuangan. Ini kalau misalkan ketemu sama UMKM, tolong dong buatin laporan keuangan. Teman-teman seharusnya ketika sudah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi ini, teman-teman harus bisa membuat laporan itu ya. Mana nanti UASnya suruh buat laporan keuangan aja. Jadi datang ke UMKM apa misalkan warung He, sini tak buatkan laporan keuangan ya. Saya buatkan laporan keuangan, saya bantu buat laporan keuangan dari mulai penjurnalan sampai terbentuk laporan keuangan, laba ruginya berapa, aset yang dimilikinya berapa ya. Laporan posisi keuangan ya. Jadi UASnya seperti itu aja ya, nggak perlu soal. Jadi kalian cari UMKM mana ya kan, entah itu warung He atau warung kelontong atau apa, terus kalian buatkan laporan keuangan untuk mereka.